Saya sering mengingatkan bahwa Indonesia ini pernah menjadi negara federal. Dan dengan konsep negara federal itu, lebih dari sekedar elit-elit Jakarta, ada yang menganggap bahwa agama itu masih sebagai sebab kemunduran. Masih banyak. Ini yang harus orang Sumbawa ingin jadi presiden Republik Indonesia. Iya. Masa orang Jawa aja yang jadi presiden? Senang dan terima kasih bisa ngopi-ngopi di Banda Aceh. Ini kerinduan setiap insan ya, sebenarnya. Ya. Datang ke sini dan habis sholat subuh, jalan-jalan sebentar, habis itu kita ngopi dan berdiskusi tentunya dengan sahabat-sahabat di Aceh ini yang kemarin mengatakan adalah masyarakat politik karena masyarakat yang paling literate ya terhadap politik, mengerti politik. Kalau di tempat lain warung kopi sudah nggak bicara politik lagi ya. Sedikit dari tempat di Indonesia ini yang orang pagi-pagi ngopi membahas politik itu ya Banda Aceh, ya, Makassar gitu. Makanya perbedaan tapi orang Aceh sama orang Makassar habis ngomong-ngomong politik di warung kopi, siangnya bikin deal, bisnis, terjadilah dagang dan transaksi. Nah saya lihat di Aceh ini, habis ngomong politik pagi-pagi, sorenya tidak ada follow up, tidak ada bikin deal. Akhirnya perdagangan tidak diteruskan Pak, jadi itu tantangan bagi Bapak ini ya. Harus ada yang bergen, harus ada yang dagang juga Pak. Harus dibagi tugas kita karena banyak masalah yang harus kita selesaikan secara bersama-sama. Pertama-tama tentu memikirkan diri kita, masa depan kita dan nasib kita adalah salah satu agenda penting dalam hidup ya. Karena di dalam Al-Qur'an sendiri dikabarkan bahwa nasib kita tidak berubah kalau kita tidak mau ngubah sendiri ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi memang kita yang harus memikirkan masa depan kita. Tetapi kalau kita berbicara sebagai provinsi atau sebagai kawasan, kalau kita berbicara misalnya saya ini orang Sumbawa, asli orang Sumbawa, lahir di Sumbawa sampai SMA, lalu setelah SMA kuliah di Jakarta, kuliah di UI dan kemudian lulus. Pertama Sumbawa itu ingin jadi provinsi saja, sudah 23 tahun itu tidak dikabulkan. Sudah 23 tahun kita berjuang, ingin jadi provinsi. Padahal di Sumbawa ini sekarang ada tambang emas terbesar kedua setelah Newmont. Ya. Bahkan kemungkinan bisa jadi yang nomor 1 karena ada 2 site baru yang dibuka, yaitu site Newmont yang pertama yang dikelola oleh PT Aman sekarang ini. Kemudian ada site baru yang dibuka oleh satu perusahaan namanya Vale. Itu juga besar ya. Tapi orang Sumbawa belum bisa memperjuangkan pulaunya jadi provinsi. Kalau dalam perspektif itu, ya sebenarnya posisi tawar orang Aceh itu sudah sangat kuat. Memang tidak bisa dihindari karena ada sejarah. Kawasan ini diantara kawasan yang paling penting dulu ya, secara politik dan juga secara geografis. Dan insya Allah saya lihat bahwa ke depan peran dan posisi kawasan ini tidak akan berkurang. Dia akan terus bertambah. Tapi tadi saya ditanya bagaimana melihatnya secara lebih besar. Saya terus terang, di samping perjuangan kita sebagai kelompok, sebagai daerah, untuk mengembalikan jiwa daripada otonomi, dan itu harus kita lakukan secara masif, sebab saya juga lihat ya ada kecenderungan para pejabat-pejabat di Jakarta kurang paham tentang kekuatan daerah. Saya sering mengingatkan bahwa Indonesia ini pernah menjadi negara federal, dan dengan konsep negara federal itu lebih dari sekedar otonomi, tapi sebuah negara bagian. Pernah itu dilakukan meskipun tidak kita teruskan. Tetapi jiwa otonomi itu tidak mungkin dikaburkan di Indonesia. Oleh sebab itu, setelah ada otonomi tingkat
provinsi, lalu muncul otonomi tingkat kabupaten kota. Tahun 2014 lahir Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, yang sekarang ini memperkuat otonomi desa dengan lahirnya pembagian anggaran langsung kepada desa. Sebab salah satu PR di masa yang akan datang adalah distorsi pembangunan yang dipotong oleh elit-elit saja. Dipotong oleh elit Jakarta, dipotong oleh elit kementerian, ya, dan seterusnya. Tapi yang sampai kepada rakyat secara real itu tidak banyak. Saya sering memberi contoh, banyak sekali departemen yang seharusnya semua anggarannya itu dialihkan ke desanya. Misalnya Kementerian Sosial. Buat apa ada kementerian itu? Masa bikin tender super mie saja, mie instan saja di Jakarta. Akhirnya harga mie instan yang harusnya sampai ke rakyat 5.000 sampai ke rakyat tinggal 1.000 karena dipotong oleh setiap level tender. Kenapa nggak berikan aja uangnya, beri kreativitas desa untuk menciptakan ekonominya sendiri. Orang Aceh ini sudah rajin bikin mie sebelum ada republik. Kenapa mesti bikin tender di Jakarta? Lagian apakah jenis mie yang dikonsumsi atau yang ditender di Jakarta itu cocok sama perut kita? Lidah kita kan tidak cocok, belum tentu cocok. Nah, ini tantangan-tantangan ke depan. Kita harus melakukan reform kelembagaan, ya, yang masif, tapi intinya adalah otonomi harus kita perkuat. Aspirasi untuk memperkuat otonomi harus ada pada semua kita karena itulah jiwa Indonesia. Indonesia ini terlalu besar. Indonesia ini terlalu luas. Indonesia ini terlalu beragam. Kalau kita mengintroduksi kekuasaan yang sentralistik, absolut, kita akan kesulitan di masa depan. Kita terbang dari Jakarta ke Banda Aceh 2,5 jam. Begitu kita terbang ke Makassar, beda wajahnya. Terbang ke Banda Aceh, beda. Begitu kita terbang ke Bali 1,5 jam, beda suasananya. Jadi memang negara kita negara besar, wajib ada otonomi. Jadi itu adalah pikiran-pikiran nasional yang sudah ada dalam basis konstitusi kita, tinggal dikembangkan. Memang ada masalah karena elit kita yang mengerti konstitusi juga nggak banyak. Di masa yang lalu saya sendiri termasuk kenapa kami sendiri dengan beberapa teman-teman akhirnya membuat pergerakan baru, bahkan membuat partai politik baru, itu karena ada kritik kepada elit. Ada 3 krisis yang terjadi di elit kita ini. Yang pertama, krisis narasi, interpretasi terhadap teks-teks lama konstitusi kita, baik Pancasila, Undang-Undang Dasar, itu banyak yang nggak paham. Sehingga kadang-kadang soal-soal yang sudah selesai tidak diselesaikan. Pada level itu misalnya kemarin kita melihat konflik narasi tentang agama dan negara. Tidak selesai. Kecurigaan kepada kelompok agama masih dikembangkan. Masih ada tuduhan seolah-olah ulama punya niat tidak baik kepada NKRI. Masih ada persekusi yang dilakukan bukan oleh hukum, tetapi oleh kegiatan-kegiatan negara di belakang layar. Saya sampai berdiri ya karena banyak yang ingin melihat muka saya kayaknya. Jadi krisis naratif ini kita harus selesaikan. Makanya kita tidak bisa lagi Indonesia ini, mohon maaf saja, dipimpin oleh orang yang tidak memahami agama. Yang tidak memahami bagaimana pembagian tugas antara agama dan negara. Sehingga antara satu dengan yang lainnya bukannya saling meniadakan, tetapi bersatu untuk saling memperkuat. Dan saya terus terang ingin menitipkan agenda ini kepada para intelektual di Aceh. Karena tradisi hidup beragama di antara yang paling tua di Indonesia ini adalah di Aceh. Bahwa agama punya peran sentral dalam kehidupan. Dan tidak boleh dituduh menjadi sebab bagi adanya kemunduran dan sebagainya. Karena di elit-elit Jakarta ada yang menganggap bahwa agama itu masih sebagai sebab kemunduran. Masih banyak. Ini yang harus lemak-lemak di otaknya harus dibersihkan oleh orang Aceh ini. Ya. Bagaimana syariat yang diturunkan oleh Allah dituduh sebagai sumber kemunduran? Nah, ini adalah yang saya sebut sebagai krisis naratif. Adanya konflik naratif. Intelektual gagal membawa bahwa
Pancasila itu kalau kita baca harmoninya, ada agama di dalamnya, ada kemanusiaan, ada persatuan, ada musyawarah, dan ada keadilan sosial yang harus diterjemahkan secara utuh, solid sebagai sumber kemajuan. Ini krisis-krisis yang harus kita selesaikan. Dan saya terus terang sekali lagi menitipkan ini kepada teman-teman di Aceh. Mungkin nanti kita bikin satu forum khusus. Ya, sebelum kita berbicara, mohon maaf Pak, posisi Aceh dalam politik, kita perlu bicara juga posisi agama dalam politik. Sebab kita nggak boleh malu-malu beragama, sebab kenyataannya bangsa kita bangsa beragama. Jangan beragama itu menjadi problem malu-malu. Ya, saya mendengar cukup tragis ya. Bahkan di Aceh ini sekarang saya juga pengen dengar masukan. Seolah-olah ada semacam ambiguitas, konflik, gugatan-gugatan ya, yang datang dari mereka-mereka yang mendiskreditkan pilihan dari masyarakat Aceh untuk menerapkan syariat. Di satu sisi seperti itu, tapi di sisi lain, saya sering mengatakan kemana-mana, syariat itu adalah bentuk jalan hidup yang paling tinggi. Karena itu bukan karya manusia, itu adalah karya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah inspirasi dari yang maha tinggi, yang maha hebat. Jadi kalau kita tidak menginterpretasikannya, menjuru bicarainya secara cerdas, kacau jadinya. Sekali lagi ini saya titipkan ini. Sebab kita jangan turun kepada isu yang terlalu bawah. Kita ini bangsa, ya orang Aceh ini orang tinggi. Ini bangsa langit ini. Harus menginspirasi bangsanya. Menjelaskan bahwa ada keindahan dalam syariat. Ada harmoni dalam kehidupan agama dan negara itu, dan itu nampak pada kehidupan kita di Aceh ini hari-hari. Nah, saya kemudian menyebut ada krisis kedua, ini problem lain lah ya yang kita perlu perbaiki ke depan, yaitu krisis kapasitas negara. Saya lebih menaruh mohon maaf tadi keluhan-keluhan yang ada itu pada yang level kedua ini. Ini soal kapasitas para elit saja dalam mengatur supaya kita semua nampak diperlakukan adil. Sebab keadilan itu harus betul-betul nampak. Dan kadang-kadang ini yang kita lihat kok ada diombang-ambing, belah bambu, kepala dilepas, buntut dipegang dan sebagainya itu yang sering menjadi keluhan. Itu adalah problema kapasitas negara menegakkan keadilan. Dan jangan anggap ini hanya perasaan seorang di sini atau sekelompok di sini, di semuanya. Masih ada perasaan diperlakukan seperti itu di mana-mana. Ini soal kapasitas negara. Tentang reformasi hukum. Dan baru yang ketiga, ya kita suka atau tidak, mohon maaf saja, ada problem pada kapasitas kepemimpinan. Dan ini merata sekali. Makanya di antara suatu yang mendesak di masa yang akan datang adalah kaderisasi kepemimpinan. Saya sendiri mengusulkan agar kenapa otonomi desa ditingkatkan dan dana desa ditingkatkan, menurut saya melatih tradisi kepemimpinan mulai tingkat desa. Teman-teman kita ini yang masih muda, dengan anggaran desa 10 miliar per tahun, suruh dia pegang desa. Sehingga amanah tradisi berpikir yang memimpin, jiwa yang memimpin, kapasitas yang memimpin betul-betul dilatih. Sehingga orang ini nanti menjadi stok bagi kepemimpinan nasional. Jangan lupa kualitas manusia itu dilatih. Kalau tidak dilatih, kapasitas bisa turun. Jangan sampai kepemimpinan di Indonesia ini kelihatan kok makin turun kapasitasnya. Ya di dunia juga demikian sebenarnya. Dunia mengalami krisis kepemimpinan. Dulu ada raksasa-raksasa di dunia ini yang memimpin manusia dengan tradisi politik yang mengagumkan. Sekarang manusianya makin kecil-kecil. Sama juga, kalau kita membandingkan diri dengan generasi Bung Karno, jauh kita ini. Atau dalam agama kita membandingkan diri dengan tradisi Nabi dan para sahabat, jauh betul kita ini. Kepemimpinan perlu dilatih. Wadah tempat melatih kepemimpinan, apalagi kepemimpinan Islam, itu harus ada. Nah, jadi itu yang saya ingin potret terlebih dahulu sebelum kita secara spesifik melihat problem dari wilayah, ya, keterwakilan dan sebagainya di Indonesia ini. Saya semalam mengajukan proposal banyak sekali ya untuk kita pikirkan gitu. Di antaranya adalah sistem perwakilan di kita ini. Kita tahu di Aceh ini waktu kita memulai
demokrasi yang hebat adalah teman-teman di Aceh menuntut adanya partai lokal. Dan oleh undang-undang kemudian diundangkan sebagai bagian dari absorpsi aspirasi masyarakat. Lahirlah partai lokal berdampingan dengan partai nasional. Sehingga di Indonesia ini setiap pengumuman partai baru oleh KPU, pemandangan yang unik itu adalah partai nasional disandingkan dengan partai lokal, tapi partai lokal cuma ada di Aceh. Itu kan suatu yang unik. Tidak ada di Sulawesi, tidak ada di Papua, tidak ada di Sumbawa, NTB, tidak ada. Yang ada hanya di Aceh. Aspirasi partai lokal menurut saya perlembagaan bahwa masyarakat Aceh komit dengan demokrasi. Tradisi demokrasi sudah hidup di dalamnya. Oleh sebab itu masalah kita itu kita pecahkan dalam mekanisme demokratis, yaitu sistem perwakilan. Makanya yang mewakili masyarakat itu harus nampak real. Jangan sembunyi di belakang layar. Sebab hak rakyat adalah untuk tahu siapa wakilnya, tahu kapasitas wakilnya, dan tahu wakil-wakilnya itu ngapain saja. Bahkan kami mengusulkan sistem distrik. Kenapa? Supaya satu kabupaten diwakili oleh satu orang di pusat. Sehingga waktu ditagih real. Sekarang kalau bapak-bapak ngeluh tentang Banda Aceh misalnya, kota Banda Aceh ini. Bapak boleh tahu nggak siapa yang mewakili kota Banda Aceh ini pusat? Nggak tahu. Karena semuanya ngaku mewakili Aceh. Aceh yang mana? Apalagi dapilnya 2. Tapi kota Banda Aceh ini kita nggak tahu mesti nuntut siapa untuk menyuarakan suara kita di pusat. Aspirasi seperti tadi misalnya harusnya menjadi pertanyaan di DPR. Bertanya kepada Menteri Dalam Negeri, bertanya kepada Menko Polkam, bahkan ada momen interpelasi bertanya kepada Presiden. Itu sistem perwakilan. Kalau itu tidak dibenahi, kita ini mentok Pak, mohon maaf aja. Kita ini ngomel dengan masalah kita sendiri, tapi ke Jakarta nggak nyambung. Ini nggak boleh dibiarkan, sistem perwakilan mesti diperbaiki. Nah dalam situasi seperti ini, saya ingin mengajak begini. Saya percaya sebenarnya, dibanding orang Lombok, orang NTB, ya, bahkan juga orang Bali, orang Aceh itu lebih punya peluang besar untuk menjadi elit-elit nasional, sebab itu sudah menjadi tradisi lama. Dan kalau kita baca sejarah diaspora Aceh luar biasa di mana-mana di seluruh dunia, orang-orang yang hidup dengan tradisi keilmuan dan lain-lainnya, juga bisnis. Makanya saya mengusulkan agar kerangkanya, menurut saya, jangan benturan dengan Jakarta, rebut Jakarta itu. Rebut Jakarta. Saya ini orang Sumbawa, populasi orang Sumbawa cuma 1 juta. Tapi saya bisa mengatakan, saya bisa eksis itu di Jakarta. Dan saya bisa katakan di Jakarta tuh nggak pintar-pintar juga orangnya. Kenapa mesti mereka yang mimpin? Kita rebut. Itu cara berpikir yang benar. Daripada kita merasa bahwa kita ini dikerjain terus. Jangan kali ini kita yang ngerjain, ya. Jangan kita merasa dikorbankan terus. Sekali-kali kita yang mengorbankan. Jangan kita merasa direkayasa terus. Sekali-kali kita yang merekayasa. Mental itu menurut saya yang akan membuat kita ini ke depan lebih memimpin, lebih puas. Makanya anak-anak muda, ya, calon-calon pemimpin ini tampillah, ya. Percayalah bahwa kesempatannya sama. Ya saya terus terang ada penutup ini. Pak Sofyan, ini satu kesempatan yang orang Sumbawa juga merindukan, Pak. Orang Sumbawa pengen jadi Presiden Republik Indonesia. Iya. Masa orang Jawa aja yang jadi Presiden? Loh gimana? Saya yakin presiden-presiden calon-calon itu kalau dihadapin dengan teman-teman begini belum tentu tegak juga, berdirinya gemeter juga. Nah ini ada ketidakadilan dalam sistem. Maka kita harus memikirkan bagaimana sistem baru yang memungkinkan tidak saja orang yang punya O pada namanya yang jadi presiden. Si Fahri harus bisa, si Sofyan harus bisa, si Aski harus bisa. Ya. Itu masa depan kita, nggak bisa kita berhenti, kita mesti perjuangkan itu. Makanya saya terus terang saya tantang waktu itu karena pidato Ibu Megawati di Universitas Pertahanan tentang mengembalikan sistem mandataris. Oh saya tantang, ayo kalau mau, itu benar itu. Jadi sistem kita itu beralih dari popular vote kepada electoral vote seperti di Amerika Serikat. Bahwa pemilihan presiden itu basisnya dapil, bukan populasi.
Di Indonesia ini ada ketidakseimbangan suku, termasuk agama juga. Nggak apa-apa. Harusnya itu basisnya itu adalah elektoral. Dan saya usul elektoral basisnya kabupaten kota. Sehingga nanti yang memilih presiden adalah perwakilan dari kabupaten kota. Bukan populasi, tidak adil. Dulu Perdana Menteri di Indonesia di awal-awal semua dari Sumatera. Natsir, Syahrir, Burhanuddin Harahap. Ya. Semua Perdana Menterinya. Kabinet-kabinet terbentuk dipimpin oleh orang Sumatera. Ada Indonesia. Masa sekarang orang Sumatera nggak boleh mimpin republik? Ya. Barang jadi Perdana Menteri kayak apa kayak? Ini sekarang dulu kita wakil jatah kita. Wakil pun udah nggak dapat sekarang. Ya kan? Nah ini yang begini-begini adalah perbaikan sistem yang harus kita lakukan ke depan. Banyak. Kalau harus ngeluh Pak orang Sumbawa ini keluhan lebih banyak Pak. Sampai pagi kita bisa ngomong nih keluhan. Tapi sekali lagi menurut saya harus ada keberanian untuk menatap masa depan dan menyusun rencana bersama-sama. Perbaikan ini harus datang dari diri kita sendiri. Ya, karena banyak sekali yang harus kita koordinasikan. Kita harus sering bertemu dengan orang-orang yang komit dengan problem-problem ini. Dan jangan biarkan ini berlalu begitu saja. Termasuk teman-teman kita yang sudah menjadi pejabat di daerah sini, baik di legislatif maupun di eksekutif, itu harus duduk bersama kita. Canangkan agenda bersama, dan mari kita jangan pencitraan, tapi betul-betul kita hadapi masa depan secara real. Pertumbuhan ekonomi masyarakat kita harus tinggi. Pendidikan masyarakat kita harus hebat. Saya terus terang kami sendiri punya rencana, karena kita lihat anggaran pendidikan termasuk yang paling besar di Indonesia. Menurut saya gratis sampai kuliah itu satu kewajiban sekarang bagi bangsa besar seperti kita ini. Buat apa masyarakat masih memikirkan anggaran pendidikan anaknya? Buat apa? Kan pendidikan anak itu bukan buat pribadi juga, tapi buat kebesaran bangsa juga. Kenapa itu tidak digratiskan aja? Infrastruktur kesehatan dan sebagainya. Ada banyak sekali, saya kira inilah hal-hal yang saya mohon maaf. Saya mengambil posisi untuk mengadu pengaruh di Jakarta dan merebut pengaruh itu dari orang lain. Dan saya mengajak teman-teman juga berpikir yang sama. Jangan kita menjauh, jangan kita menyendiri. Sekarang kita jadi bangsa besar, kita ambil alih. Karena dengan itu kita baru bisa menjadi pemain global. Kita bisa menjadi superpower global. Kita bisa menjadi yang mengatur dunia ini. Karena bangsa kita besar. Di PBB itu ada ketidakadilan. Bangsa paling besar itu orang Cina. 1,5, atau katanya sekarang sudah kalah dengan yang kedua, dengan orang India. Ini kalau bicara agama, backgroundnya adalah Hindu dan Buddha. Bangsa nomor 3 orang Amerika, orang Protestan. Bangsa nomor 4 itu orang Indonesia, tapi nggak ada di PBB. Pewakilan dari negara Muslim paling besar. Kapan suara orang Islam di seluruh dunia ini didengar kalau kita orang Indonesia tidak bisa merepresentasikan kekuatan Islam di PBB? Harusnya begitu cara kita berpikir, dan itu hanya mungkin kalau kita ini menjadi bangsa yang makin lama makin besar, terutama mewakili populasi dan demografi kita. Itu mungkin sebagai pengantar Pak, nanti kita diskusikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, silakan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya.